seperti apa program maupun kegiatan yang ada di Kabupaten Situbondo, bisa disampaikan Ibu Wiwi? Terima kasih Mbak Devi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Hani tadi, bahwa karena lokus untuk semua advokasi itu ada di kabupaten, maka kita langkah-langkah atau program yang ada di Kabupaten Situbondo, yaitu pertama, kita memang sudah memiliki poktan-poktan BKB. Jadi Bina Keluarga Balita, di mana Bina Keluarga Balita ini adalah suatu advokasi untuk membina keluarga yang memiliki balita. Termasuk di dalamnya memang ada posyandu juga. Terus yang kedua juga kita seperti disampaikan oleh Bu Hani, bahwa kita sudah meluncing yang namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Pada beberapa bulan yang lalu memang tidak semua kecamatan yang kita launching, baru 3 kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Panji kemarin di Desa Seliwung. Dan juga apabila ada balita yang sudah terindikasi atau terindikasi untuk mereka itu mengalami stunting, kita sudah memiliki TPK. Jadi tim pendamping keluarga, di mana unsurnya itu ada dari unsur bidan desa, dan juga dari kader PKK, dan juga di dalamnya ada kader KB. Jadi itu yang akan menangani apabila ada bayi terindikasi stunting. Ibu Nihaya bisa menanggapi tentang permasalahan tersebut? Ya, memang seperti saya katakan tadi, stunting itu mulanya dari salah satunya adalah pernikahan anak, pernikahan dini. Jadi ketika pernikahan dini ini efeknya pasti dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Di samping itu salah satu penyebab stunting yang terkait dengan ketika bayi sudah lahir adalah persoalan budaya kita. Bukan hanya soal sesudah lahir, tapi sejak ibu mengandung seorang bayi. Budaya seperti apa? Mohon maaf ibu bapak, di budaya kita ini masih sering berpikir bahwa suami yang bekerja di luar harus mendapatkan porsi lebih banyak makanan yang bergizi dan berprotein. Mohon maaf kalau kita sekarang lagi musim mauludan nih ya, mauludan, musim orang nikah, pulangnya biasanya membawa berkat ya. Pulang bawa berkat, ada telur, ada daging, ada ayam paling tidak. Biasanya kita ibu-ibu lebih mengutamakan untuk memberikan makanan-makanan tersebut kepada bapaknya, karena berpikir bapaknya sudah seharian kerja di luar, kerja di sawah, kerja di laut dan sebagainya. Mereka lupa bahwa ada anaknya yang membutuhkan makanan tersebut, ada istrinya yang sedang hamil yang membutuhkan makanan tersebut. Karena seorang perempuan yang hamil itu sebenarnya gizinya double yang dibutuhkan untuk dirinya dan untuk bayi yang dikandungnya. Jadi budaya-budaya seperti ini yang harus mulai kita rubah. Stunting ini penyebab stunting bukan hanya soal kemiskinan saja, bukan hanya pernikahan dini, tapi juga soal pendidikan dan budaya dan juga lingkungan ibu bapak. Lingkungan seperti apa, sanitasinya seperti apa, kondisinya. Kalau sanitasinya jelek pasti juga akan mempengaruhi kesehatan. Nah, kami di Komisi 9 terus mendorong bagaimana stunting ini menjadi program yang bukan hanya milik BKKBN. Walaupun memang beberapa tahun lalu kita sudah memberikan semacam keputusan bersama di Komisi 9 bahwa kita minta Presiden untuk menjadikan BKKBN sebagai leading sektor untuk penanganan stunting. Dan sekarang ini anggaran stunting sudah bukan hanya di BKKBN, walaupun BKKBN leading sektornya, tapi di seluruh kementerian dan lembaga, mulai dan juga pemerintah daerah, mulai Pemprov, lalu pemerintah kabupaten dan kota. Ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk menangani stunting, untuk mencapai tahun 2014 penurunan stunting bisa mencapai 14%. Saat ini stunting di Indonesia masih 24,4%, masih butuh perjuangan luar biasa untuk mencapai target dari Presiden 2024 menjadi 14%, Mbak. Betul. Kalau untuk di Kabupaten Situbondo maupun di Jawa Timur, peran serta dari tokoh masyarakat seperti apa menurut pandangan Ibu?
Nah, tokoh masyarakat ini memiliki kunci yang luar biasa sebenarnya, karena tokoh masyarakat ini menjadi rujukan bagi masyarakat untuk segala problemnya. Jadi saya percaya orang Situbondo ini kalau mau menanam jagung saja, ini pasti tanya ke kiai, tanya ke bunyai, tanya ke ustadz ustadzah, kapan nanam jagung yang tepat. Mau membangun rumah ini, mau meletakkan batu pertamanya itu Sabtu Pon atau Minggu Legi atau kapan, ini pasti juga akan tanya ke kiai. Apalagi soal pernikahan pasti akan tanya kiai. Jadi saya berharap para kiai ini punya komitmen bersama untuk tidak menikahkan warganya yang usianya di bawah 19 tahun. Dan yang kedua, saya berharap para tokoh agama ini ketika menyampaikan materi, mulai khutbah, menyampaikan dakwah di masyarakat, materinya mungkin bukan hanya soal haram dan halal, soal syariah saja, tapi juga soal penanganan stunting ini. Karena saya yakin yang disampaikan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat ini pasti akan mempengaruhi masyarakat dan bisa diikuti oleh masyarakat. Karena persoalan stunting ini bukan hanya persoalan DPR saja, bukan hanya persoalan dari dinas dan BKKBN saja, tapi ini persoalan seluruh masyarakat. Kalau kita membiarkan stunting ini terus ada, saya tidak bisa membayangkan 50 tahun lagi, 40 tahun lagi negara Indonesia ini akan seperti apa. Karena banyaknya warganya yang tidak bisa memimpin, yang tidak bisa bekerja dengan baik, yang tidak berkualitas karena mereka masih stunting. Baik, jadi kita sebagai masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama memberantas stunting di Indonesia. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan segera kembali.